Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, siap untuk mengikuti pelajaran IPS. Oke, kemarin kita sudah berkenalan ya dengan Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa kita mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Oke. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, Ibu juga berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan bisa sehat seperti sedia kala mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, hari ini kita akan mulai pelajaran IPS. Sebelum memulai pelajaran IPS, kita bikin dulu kontrak belajar yuk, gitu. Bagaimana kontrak belajarnya? Yang pertama, Ibu untuk pelajaran IPS memerlukan 2 buku saja. Buku untuk catatan dan buku untuk latihan. Buku catatan nanti diisi oleh catatan-catatan yang akan kalian kerjakan gitu. Jadi kalau nanti ada catatan yang harus kalian tulis ya, kalian tulis di buku catatan. Sedangkan kalau buku latihan, nanti Ibu akan mengadakan atau memberikan tugas-tugas. Setiap pembelajaran 1 kali, nanti Ibu akan memberikan tugas-tugasnya. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama untuk pelajaran IPS, Ibu memerlukan 2 buku. Buku tersebut disampul dengan warna coklat ya, diberi nama dan kelas. Apakah itu buku catatan atau buku latihan. Kemudian yang kedua, KKM untuk pelajaran IPS itu ada 71. KKM ini adalah kriteria ketuntasan minimal yang harus kalian capai, yang harus kalian tempuh dalam satu pembelajaran gitu. Jadi kalau nilai sudah 71 berarti kalian sudah melalui KKM. Kemudian yang ketiga mengenai kehadiran nih. Nah, Ibu berharap kalian bisa mengisi kehadiran tiap hari. Kehadiran ini akan selalu di-share oleh Ibu Bapak Wali kelas, baik melalui edukologi ataupun melalui manual. Nah, kalau kalian tidak bisa mengikuti pelajaran, ada baiknya kalian meminta izin atau kalian memberitahu kepada Ibu Bapak Wali kelas. Ya, seperti itu. Oke, mungkin di antara kalian, jadi ada 3 ya kontrak belajar untuk pelajaran IPS. Yang pertama itu adalah buku pelajarannya. Buku pelajaran yang dipergunakan ada 2. Kemudian yang kedua KKM-nya 71. Kemudian yang ketiga yang dibicarakan itu adalah apabila kalian menghadapi kendala atau kalian tidak bisa masuk sekolah, kalian ada baiknya memberitahu kepada guru yang bersangkutan gitu ya, atau kalian juga bisa memberitahu kepada petugas ideologi, dalam hal ini adalah Paduki. Ibu berharap kalian bisa bekerja sama dengan Ibu selama 1 tahun ke depan. Kita akan bersama-sama belajar IPS. Mudah-mudahan keadaan ini tidak lama, dalam pengertian beberapa bulan ke depan kita sudah bisa bertatap muka. Karena kalau tidak tatap muka kita tidak puguh ya, seperti itu. Tapi apapun itu tetap kita berusaha untuk belajar sebaik mungkin. Ya, seperti itu. Oke, anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, hari ini pelajaran IPS. Tentu kalian di SD juga sudah pernah ya belajar IPS. Ayo, apa yang kalian ketahui tentang IPS? Belajar apa saja selama kalian di SD? Apa yang kalian pelajari di IPS? Ya, ada yang tentang kerajaan. Kemudian ada yang tentang ASEAN, Bu. Betul. Ada yang tentang globalisasi, Bu. Betul. Ya, pada dasarnya
IPS itu adalah ilmu pengetahuan yang mencakup kehidupan sosial. Dalam hal ini, IPS mencakup ada 4 mata pelajaran. Yang pertama itu adalah geografi, kemudian yang kedua adalah sosiologi, yang ketiga adalah ekonomi, dan yang keempat kita akan belajar sejarah. Cung, siapa yang suka pelajaran sejarah? Siapa yang suka tentang kehidupan masa praaksara atau tentang candi-candi? Siapa yang pernah dibawa oleh orang tuanya jalan-jalan ke Candi Borobudur? Nah, ini di sini Ibu fotonya fotonya ini sengaja Ibu ini kan di Candi Prambanan karena SMP ya pernah tuh kita jalan-jalan ke Candi Prambanan gitu. Sebelum zamannya pandemi terjadi, sebelum negara api menyerang nih, kita kita pernah di semester genap gitu kita ada jalan-jalan kalau tidak ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan atau ke tempat-tempat lain yang mengandung sejarah ya seperti itu. Oke. Ini adalah bahan ajar ilmu pengetahuan sosial disusun oleh Ibu. Kalian sudah tahu ya, nama Ibu Yunia Rurianti. Ibu mengajar mata pelajaran IPS untuk kelas 7. Jadi nanti 1 tahun ke depan kita akan bersama-sama belajar. Kemudian di sini Ibu quotesnya, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Kenapa seperti itu? Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, pendidikan sangat diperlukan. Pendidikan banyak memberikan sumbangsi, khususnya kepada diri atau individu masing-masing, sehingga diharapkan bisa mengubah keadaan dunia yang ada. Ya, oke. Pelajaran IPS kali ini untuk 1 tahun ke depan itu ada 4 kompetensi dasar, tetapi untuk semester hanya mempunyai 2 materi yang akan disampaikan, dua kado yang akan disampaikan. Apa saja itu? Yang pertama, kita akan berbicara bab 1 itu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Kemudian yang kedua, ini materi yang akan disampaikan adalah tentang interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Jadi dalam semester 1, Ibu hanya akan memberikan 2 bab. Tapi jangan salah, 2 bab juga itu beranak ya, banyak sekali gitu. Tapi tidak apa-apa, kita akan belajar bersama-sama ya. Kalian belajar, Ibu pun belajar. Oke, kita lanjutkan. Ini kenapa Bu kita belajar tentang bab 1 tentang kondisi masyarakat? Ini dikarenakan potensi keadaan laut di Indonesia itu sangat besar. Beberapa permasalahan pernah terjadi di Indonesia. Salah satu di antaranya mungkin kalian pernah mendengar ya ungkapan dari Ibu Susi Puji Astuti, mantan dari Menteri Kelautan, mengatakan kalau ada kapal yang datang ke Indonesia, kemudian kapal-kapalan tersebut berbendera asing mencuri wilayah mencuri hasil dari wilayah Indonesia, Bu Susi selalu mengatakan tenggelamkan. Nah, ini karena apa? Karena memang sangat banyak permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan wilayah yang ada di Indonesia gitu. Mungkin kalian pernah tahu ya, Indonesia itu nama apa sih sebenarnya? Oke, betul, nama negara. Berada di wilayah bagian mana ya Indonesia? Terdapat di benua apa ya Indonesia? Ada berapa benua yang kalian ketahui? Oke, betul. Indonesia berada di benua Asia. Ayo, Asianya bagian mana? Indonesia itu? Aha, betul. Asianya adalah bagian tenggara. Jadi Indonesia adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia bagian tenggara. Jadi seperti Indonesia, seperti itu. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan, negara yang memiliki pulau. Makanya tidak salah kalau dulu Belanda menyebutnya dengan sebutan
Hindi, artinya kepulauan. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak beribu-ribu pulau yang tersebar wilayahnya dari Sabang sampai dengan Merauke. Gitu seperti itu ya. Makanya tidak salah kalau ada lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau gitu seperti itu. Karena memang jumlah pulau di Indonesia banyak. Berapa Bu jumlahnya? Ribuan. Kalau Tenggo ratusan, kalau kita berapa pulau di Indonesia? Ribuan. Kurang lebih ada 17.434 pulau dengan kurang lebih sebanyak 6.315 suku bangsa dan juga berbagai bahasa. Jadi cukup banyak ya wilayah di Indonesia. Dulu Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara. Nusa artinya pulau, antara artinya di antara. Jadi Nusantara itu adalah di antara pulau-pulau. Nah, itu wilayah Indonesia. Permasalahan di Indonesia bukan hanya di antara pulau-pulau saja, tetapi juga masalah penduduknya, masalah kehidupan sosialnya, apalagi sekarang ada yang dinamakan dengan permasalahan COVID-19. Bukan hanya masalah yang terjadi di Indonesia, tetapi juga masalah yang menjadi PR bagi semua masyarakat yang ada di dunia. Gitu seperti itu ya. 1 tahun sudah kita terlampaui dengan adanya COVID dan sekarang kita masih tetap berlangsung sampai menunggu benar-benar COVID itu berakhir. Nah, inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Nah, Ibu kita berbicara dulu tentang bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Siapa itu manusia? Manusia itu adalah individu. Manusia itu adalah orang perorangan. Tempatnya menempati wilayah. Ada yang di Wuhan, Cina, ada yang di Indonesia, ada yang di Malaysia, dan sebagainya. Untuk kelas 7, kita akan berbicara mengenai kepulauan atau berbicara mengenai wilayah yang ada di Indonesia. Jadi kita belum menyeberang ke wilayah Asia Tenggara, belum menyeberang ke wilayah dunia, kita baru menyeberang ke wilayah kita dulu. Jadi kenali dulu tempat kalian, kenali dulu orang-orang kalian, orang-orang dekat kalian, kemudian kenali dulu lingkungan dekat kalian. Gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa sih sebenarnya? Oh, tujuan pembelajaran dulu. Bu, kalau belajar bab 1 itu buat apa tujuannya? Oke, kita bicarakan satu-satu. Nah, satu tujuan belajar mengenai manusia, tempat, dan lingkungan adalah satu, untuk melakukan observasi ke ruangan sehingga diharapkan mampu menjelaskan apa itu konsep ruang, apa itu konsep interaksi antar ruang, apa itu faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Gitu seperti itu ya. Kemudian yang kedua, nah setelah kalian belajar mengenai apa sih ruang itu, kalian bisa mengidentifikasikan peta. Kalian mungkin pernah mendengar ya, dulu ada peta, ada atlas, ada globe. Peta, atlas, dan globe itu merupakan alat yang bisa dipergunakan untuk mengetahui lokasi suatu wilayah. Kalau peta, nanti kita pelajari ya, peta berbeda bentuknya dengan globe, berbeda pula bentuknya dengan atlas, gitu seperti itu. Mungkin yang ada di rumah kalian atlas ya, gitu. Tapi di sekolah ada atlas, ada globe, ada peta. Mungkin secara keseluruhan kalian sudah tahulah apa yang dinamakan dengan peta, atlas, dan globe. Tapi nanti kita akan berbicara apa itu peta, kemudian syarat apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah peta, unsur-unsur apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah peta, itu nanti kita akan berbicara. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, setelah tahu peta, kalian diajak untuk mengidentifikasikan, mendeskripsikan kondisi alam yang ada di sekitar kita. Bandung dalam beberapa hari ini terasa, kalau malam terasa panas, tetapi kalau dingin terasa dingin, kalau pagi terasa dingin. Atau mungkin juga kalian melihat, kenapa Bu ada musim hujan, ada musim kemarau. Ini pun nanti kita akan berbicarakan mengenai kondisi alam yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita akan berbicara mengenai persebaran penduduk, persebaran sumber daya alam, dan juga tentang gunung-gunung atau batuan yang menyusun wilayah Indonesia.
ya. Kemudian berikutnya, tujuan pembelajaran berikutnya adalah setelah mengidentifikasikan, makanya kita bisa mengetahui apa itu pengaruh dari letak astronomis dan apa itu pengaruh letak geografis, demografis terhadap wilayah Indonesia. Ini yang akan kita bicarakan nanti pada saat pembelajaran. Satu persatu dulu saja ya, karena kita mempunyai kurang lebih sebanyak berapa minggu ya? Ada lebih dari 17 minggu. Tapi kemarin kan sudah dipotong oleh MPLS ya, tapi tidak apa-apa, kita sama-sama belajar ya, seperti itu. Oke, itu tujuan pembelajaran. Ibu bagi-bagi. Yang pertama ada tentang pengertian ruangan dan interaksi ruang. Ini yang akan kita bicarakan pertama. Kemudian yang kedua, pemahaman mengenai ruang. Apa sih ruang itu? Melalui peta Indonesia. Jadi nanti setelah disajikan gambaran peta Indonesia, kalian tahu bahwa yang dimaksud dengan ruang itu apa. Kemudian setelah itu kalian bisa mengetahui apa saja yang terdapat di dalam peta, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini sumber daya alam. Banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah ini nanti kita akan bicarakan, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ya, berikutnya kita akan berbicara mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika kependudukan Indonesia ini berhubungan dengan jumlah penduduk. Kita jangan jauh-jauh sampai ke Indonesia lah, apalagi sampai ke dunia. Kita bicarakan dulu wilayah yang ada di sekitar kita. Yang pertama, apa itu sih penduduk? Kemudian setelah itu bagaimana sih cara menghitung penduduk? Kenapa Bu di daerah lain itu penduduknya banyak? Sedangkan misalnya di daerah Papua, kemudian Sulawesi, penduduknya sedikit. Nanti kita akan bicarakan di dalam dinamika kependudukan di Indonesia. Kemudian kita akan berbicara mengenai kondisi alam Indonesia. Nah, ini berhubungan dengan keadaan geologis atau bentuk-bentuk bebatuan yang menyusun wilayah Indonesia. Kalian mungkin bisa mulai merasakan ya, Bu, kenapa kalau saya ke Lembang jam 4 sore itu sudah mulai dingin, kemudian kabut sudah mulai turun. Kenapa kalau di Pantai Pangandaran sangat panas, Bu? Malam-malam juga panas sampai saya misalnya berani berenang di hotel untuk menghilangkan kegerahan seperti itu. Nah, ini kondisi alam geografis Indonesia yang nanti akan kita bicarakan. Kondisi alam yang berhubungan dengan pegunungan, apa itu gunung, apa itu laut. Kemudian setelah itu kalian akan belajar juga tentang apa itu yang dinamakan dengan bukit. Semua itu akan kalian pelajari ketika mempelajari kondisi alam Indonesia, ya. Jadi kita kerjakan satu persatu, kita pelajari satu persatu. Oke, itu. Oke, yang berikutnya adalah perubahan akibat interaksi ruang antar ruang. Nah, ini perubahan apa yang terjadi ketika misalnya apa namanya tuh perkotaan, masyarakat pedesaan banyak yang datang ke kota. Nanti tentu bakal terjadi beberapa permasalahan. Kemudian bagaimana misalnya dengan adanya permasalahan COVID ini, misalnya gitu. Apa ya dampaknya bagi masyarakat Indonesia atau apa dampaknya bagi para pelajar gitu. Nanti kita akan bicarakan satu persatu, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Jadi dengan kata lain, ruang itu adalah tempat, ya, ruang. Kemudian kalau waktunya bagaimana, Bu? Dalam pengertian kondisi masyarakat, ruang itu merupakan tempat. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan waktu. Kalau waktu itu berhubungan dengan masa gitu, seperti itu. Misalnya seperti masa praaksara itu ya juga ada seperti itu ya. Ini itu. Oke. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi adanya interaksi antar ruang, interaksi antara tempat-tempat. Apa saja itu? Yang pertama,
ini. Nah, misalnya wilayah yang berbeda, yang wilayah A menghasilkan sayuran, yang kedua wilayah B menghasilkan beras. Jadi faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang adalah adanya perbedaan wilayah. Pulau Jawa dengan Kalimantan itu tidak sama. Pulau Jawa dengan Sulawesi itu tidak sama. Itu permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara tempat. Kemudian yang kedua, kalau tadi hanya meliputi 2 wilayah saja, sekarang meliputinya banyak wilayah. Bukan hanya 2, tetapi bisa lebih dari 3 wilayah dan itu pun beragam dengan permasalahan-permasalahan dan keadaan kondisinya. Ini yang akan kita pelajari nanti di dalam interaksi antar ruang. Berikutnya adalah, nah ini jalan yang mempermudah aksesnya, atau apakah di antara wilayah-wilayah tersebut ada akses jalannya, baik melalui darat, laut, ataupun udara. Dari Jawa ke Papua, kalau kita menggunakan jalan darat, tentu bakalan lama. Tetapi kalau kita menggunakan jalan udara, tentu kita bisa langsung sampai dengan ketujuannya sesuai dengan waktunya yang tidak terlalu lama. Ya, itu seperti itu. Berikutnya, interaksi antar ruang, nanti Ibu kasih contoh-contohnya interaksi antar ruang. Pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Oke. Apa itu peta? Apa bedanya dengan atlas? Apa bedanya dengan global? Itu yang harus kalian ketahui gitu. Apa sih peta itu? Kemudian komponen apa yang harus ada di dalam peta? Kemudian setelah mengetahui adanya komponen di dalam peta, bagaimana letak dan posisi wilayah astronomis Indonesia apabila dilihat melalui peta. Kemudian setelah itu, kalian akan mempelajari bukan hanya pengaruh geografis, tetapi juga pengaruh astronomis. Peta yang ada, peta posisi wilayah Indonesia. Jadi kita akan mempelajari satu, pengertian peta, kemudian yang kedua komponen peta, kemudian yang ketiga syarat dari sebuah peta, kemudian yang berikutnya adalah mengetahui letak, posisi astronomis dan geografis. Apa itu letak astronomis dan geografis? Kemudian pengaruhnya bagi bangsa Indonesia apa? Itu akan dibicarakan kita bersama-sama. Ya, mungkin di SD juga kalian sudah pernah tahu ya apa itu peta, apa itu global. Peta adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, kalau kalian lihat peta yang besar yang terdapat di dinding itu menggambarkan wilayah yang ada, tetapi sudah diperkecil dengan menggunakan skala. Apa sih skala itu? Skala adalah perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak di lapangan, jarak sebenarnya pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Jadi jarak yang ada itu diperkecil agar gambaran itu bisa terlihat dengan jelas. Jadi skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan yang diperkecil atau yang melalui proses penghitungan, gitu, seperti itu ya. Kalau global apa? Kalau global artinya bentuk tiruan muka bumi dalam bentuk bola, gitu, seperti itu ya, bentuk tiruan bumi yang kita lihat kadang-kadang sekarang disebut dengan bola dunia. Apa itu atlas? Atlas adalah kumpulan peta-peta yang dibukukan. Jadi peta 1 lembar, simpan, peta 2 lembar, simpan, kemudian sampai ke dibuatlah dalam sebuah atlas. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu peta, apa itu atlas, apa itu global. Di dalam atlas itu terdapat peta-peta yang dibukukan. Sedangkan kalau peta itu adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, seperti itu ya. Kalau global adalah bola dunia. Aduh, sayang sekali Ibu tidak membawa peta atlas dan global, tapi di sekolah ada. Nanti kalau sepertinya ada pelajaran berikutnya, nanti Ibu adakan quiz ya, mana yang dinamakan peta, mana yang dinamakan dengan global, dan mana yang dinamakan dengan atlas. Oke, kita bicarakan dulu syarat peta. Apa saja itu syarat peta? Syarat peta yang pertama harus konform.
Apa itu konform? Artinya peta harus memiliki kesamaan bentuk dengan bentuk sebenarnya. Jadi bentuk yang ada di lapangan itu harus sama dengan bentuk yang digambarkan pada peta. Kalau misalnya Pulau Sulawesi bentuknya seperti trompet, ya harus digambarkan seperti itu. Kalau sepertinya Papua bentuknya seperti kepala burung, ya harus digambarkan seperti itu. Jadi syarat peta yang pertama, peta harus konform atau memiliki kesamaan bentuk. Yang kedua, peta harus memiliki kesamaan jarak. Jarak yang ada di peta harus sama dengan jarak yang ada di lapangan. Bagaimana atuh Bu, meureunna teh langsung misalnya panjang. Jangan salah, kita ada yang dinamakan dengan skala. Mungkin di SD pun kalian pernah belajar tentang skala ya. Insya Allah nanti di SMP kita akan juga belajar mengenai skala. Ya. Kemudian yang berikutnya, peta harus bersifat atau memiliki syarat ekuivalen. Apa itu ekuivalen? Artinya peta harus memiliki kesamaan luas dengan luas yang sebenarnya ada di lapangan, gitu seperti itu. Atau Bu, meureunna teh teka gambar, yaitu tadi itulah fungsinya skala untuk memperkecil jarak yang ada di lapangan dengan jarak yang digambarkan. Ya, seperti itu. Jadi syarat peta ada 3, konform, ekuidistan, dan ekuivalen. Berikutnya, bicarakan mengenai deng-deng, unsur-unsur peta. Oke, sebuah peta ini nih yang dinamakan dengan peta. Peta adalah gambaran permukaan datar, permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Inilah yang dinamakan dengan skala. Ya, nanti kita akan berbicara di sini 1 berbanding 100, artinya setiap 1 cm di sini jarak sebenarnya di lapangan itu adalah 100 km. Nanti kita pelajari ya, seperti itu. Oke, ini merupakan peta Indonesia. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Papua, kemudian di sini ada Pulau Bali, ada Pulau Nusa Tenggara, kemudian seperti ada Pulau-Pulauan Maluku. Ini merupakan pulau-pulau yang mungkin kalau kalian lihat hanya 5 pulau besar saja, tetapi sebenarnya banyak sekali pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, apa saja sih unsur yang harus ada di dalam peta? Unsur-unsur atau komponen-komponen dalam sebuah peta itu adalah deng-deng. 1, judul. Nih, judul ini penting sekali. Ini adalah judulnya Peta Kepadatan Penduduk Indonesia tahun 2016. Ada juga peta wilayah Indonesia. Jadi sebuah peta harus memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah garis koordinat. Garis koordinat ini adalah garis ini nih, garis yang membelah seperti ini. Ini adalah garis koordinat. Garis koordinat ini merupakan garis lintang dan garis bujur yang ada. Apa itu garis bujur? Apa itu garis lintang? Nanti kita akan pelajari. Yang ketiga, syarat dari sebuah peta setelah judul, garis koordinat, ini adalah garis tepi. Ini nih yang dinamakan dengan garis tepi. Ini yang dinamakan dengan garis tepi. Garis tepi ini sangat diperlukan. Garis tepi ini fungsinya itu adalah untuk menunjukkan wilayah Indonesia berdasarkan titik koordinat atau garis-garis koordinat berdasarkan titik lintang selatan dan titik lintang utara dan lintang selatan atau bujur timur dan bujur barat, ya, seperti itu. Kemudian setelah ini ada yang dinamakan dengan simbol. Nah, simbolnya itu terlihat seperti ini. Kalau simbolnya seperti ini berarti adalah ibu kota provinsi. Kemudian nanti kalau kalian lihat di peta ada yang berbentuk seperti jangkar, itu simbol dari sebuah pelabuhan. Atau mungkin juga kalian menemukan gambar pesawat terbang, itu adalah simbol dari bandara. Jadi ada beberapa simbol, ada titik di kotakan, ada titik di buledan, itu merupakan simbol-simbol yang harus dimiliki oleh peta. Berikutnya, legenda. Nih, kalau legenda biasanya legenda terdapat di dalam sebuah peta. Ini menunjukkan mengenai keadaan wilayahnya. Di sini digambarkan. Ini adalah legendanya mengenai kepadatan penduduk.
dalam setiap jiwa per kilometer perseginya gitu. Jadi di sini kelihatan, oh kalau yang kuning berarti antara 44 jiwa sampai 148 juta jiwa, ini seperti itu ya, bisa diketahui ini gambarannya. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan lettering. Lettering itu artinya tulisan-tulisannya. Ada Palangkaraya, ada Banjarmasin, ada Surabaya. Ini merupakan lettering. Dan yang kita bicarakan ini nanti adalah skala. Skala ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui. Di sini dituliskan skala 1 berbanding 20 juta. Ini artinya setiap 1 cm jarak sebenarnya di lapangan adalah 20 juta sentimeter. Wah, Ibu 20 juta sentimeter, kumaha carana? 20 juta sentimeter kita rubah ke dalam kilometer. Kalian di SD pernah ya belajar mengenai skala gitu. Dari senti ke kilometer itu naiknya berapa atau dibagi berapa, itu nanti kita akan pelajari seperti itu. Ya, ini secara tidak langsung mengenai masalah-masalah peta yang ada di wilayah Indonesia. Ibu belum berbicara masalah yang lainnya, baru berbicara mengenai peta wilayah Indonesia. Cung yang di rumahnya punya atlas. Ada berapa orang yang punya atlas di rumahnya? Oke, ada berapa orang yang bisa searching dengan menggunakan Google? Oke, iya, tidak apa-apa. Oke, untuk yang pertama, tugas yang pertama mengenai wilayah Indonesia atau peta, kalian akan Ibu tugaskan untuk menuliskan 34 provinsi yang ada di Indonesia beserta ibu kota provinsinya. Ya, jadi tugas yang pertama adalah menuliskan 34 provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Di buku apa, Bu? Dikerjakannya di buku latihan. Kalian tulis di atasnya tugas pertama, menuliskan 34 provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Misalnya, nomor 1, Nangro Aceh Darussalam. Ibu kota provinsinya Banda Aceh. Kemudian yang kedua, misalnya Sumatera Utara. Ibu kota provinsinya adalah misalnya Sumatera Utara itu Medan. Jadi bolehlah dibuat tabel. Ya, Ibu beri waktu 1 minggu, nanti tugasnya kalian masukkan ke dalam Edulogi. Insya Allah segera akan Ibu periksa, nanti Ibu share lagi siapa yang belum tugas Eduloginya. Ya, untuk saat ini, untuk hari ini pelajaran Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Kita masih berbicara mengenai peta wilayah Indonesia dulu, belum mengenai letak astronomis, belum mengatakan apa itu garis lintang, garis bujur. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara mengenai hal-hal tersebut, letak astronomis, geografis, dan sebagainya. Ini baru kalian pengenalan peta dulu saja. Oke, seperti itu. Baiklah, Ibu akhiri kegiatan pagi ini. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Oke, kalian silahkan. Masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum kalian beranjak kepada mata pelajaran yang lainnya. Ibu beri waktu kesempatan buat kalian melakukan sholat duha terlebih dahulu. Kita panjatkan ke Allah rasa syukur kita bahwa kita masih diberikan banyak kenikmatan pada pagi hari ini, ya, pada hari ini. Oke, Ibu akhiri, jangan lupa tugasnya, Ibu tunggu tugasnya di Edulogi. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Semangat sehat ya. Tetap sehat, tetap semangat. Kemudian jaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan yang ada. Oke, yuk dadah.